Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullah wa salamuhu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi sabirin wa ummatihil mu'minin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan doa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul bersyukur. Hadirin yang berbahagia, syukur mempunyai makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang diberikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan nikmat yang lain yang tidak bisa kami hitung. Namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah akan semua nikmat yang Dia berikan. Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa material atau uang? Pemikiran seperti ini sebenarnya sangatlah salah dan fatal. Karena apabila kita berpikir seperti ini, berarti kita termasuk orang yang kufur. Segala anggota tubuh kita digunakan pada kebaikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan bersyukur atas nikmat Allah. Bibir atau di dalam hati kita mengucapkan alhamdulillah. Itu juga merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada orang yang memuji kita, maka ucapkan alhamdulillah. Jika orang bilang wajah kita ganteng, maka ucapkan alhamdulillah. Di saat ada orang yang bilang wajah kita cantik untuk kaum hawa, maka ucapkan alhamdulillah. Di saat ada orang yang bilang bahwa diri kita ini pintar, maka ucapkan alhamdulillah. Di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan alhamdulillah. Saat diri kita ada yang memuji, maka ucapkan alhamdulillah. Kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala pujian adalah milik Allah. Kita tidak pantas untuk dipuji. Hanyalah Allah yang berhak dan pantas untuk dipuji. Hadirin yang terhormat, wajah kita yang ganteng ini adalah milik Allah dan akan kembali lagi kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun sebaliknya, wajah cantik yang kita miliki adalah milik Allah dan suatu waktu nanti akan kembali lagi kepada pemiliknya. Mobil mewah, motor yang kita miliki, dan rumah yang sangat megah, harta kekayaan yang adalah milik Allah. Suatu waktu Allah akan mencabut kembali harta kekayaan yang kita miliki. Kita mati tidak membawa harta, tapi kita mati akan membawa iman dan membawa amal kebaikan. Harta yang kita miliki akan dititipkan dari Allah SWT. Allah akan mengambil kembali apapun yang kita miliki. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk dalam golongan orang kufur, maka hendaknya kita bersyukur. Dampak positif dari bersyukur, yang pertama adalah menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah punya Allah semata. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Apabila kita tidak ingin kufur, maka jangan pernah sekali-sekali kita memandang ke atas, tapi kita coba memandang ke bawah. Karena dari situlah kita akan tersadar bahwa beruntungnya kita dibanding orang lain. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita banyak bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Namun apabila sebaliknya kita ingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah,
tidak mensyukuri nikmat Allah alias kufur, maka tunggulah azab dari Allah akan menghampiri kita. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina, kita tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah dan nabi-nabinya ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, nikmat yang diberikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram dan bahagia. Ia juga mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang akan terus bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah. Dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Sebaliknya, ketika kita ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri. Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Biasanya timbul pertanyaan berupa, lah kok ditimpa musibah malah bersyukur? Jangan salah Pak, Ibu, teman-teman sekalian. Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa, tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kita mengeluh atau berputus asa. Karena kalau kita gali secara mendalam, dengan sakit yang kita derita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sakit yang kita derita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ketika sehat seorang kerjanya menggosip, kalau sakit buat ngomongin malasnya pun minta ampun. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim sejati. Rasulullah SAW adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya bilang, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibaratkan 2 ekor unta, maka aku tidak akan peduli unta mana aku kendarai. Demikianlah kultum atau ceramah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup kultum dan ceramah singkat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi dosa-dosa kami. Ya Allah, sucikanlah diri kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan yang ada dalam hati kami. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.